Ketiga, 39. Panjang kita malam ini. Sama aja waktunya sebenarnya ya, tapi pendek-pendek pembahasannya. Tis'ah wa thalathun. Atau sudah cukup? Masih ada waktu ini kayaknya. Babun nahyi 'anil ikhtilaf. Bab yang menjelaskan tentang larangannya berselisih, larangan berselisih. Nah, kita tidak boleh berselisih ya. Artinya berselisih kalau berbeda nggak apa-apa, berbeda pendapat misalnya dalam masalah agama dan di situ ada kelonggaran. Ya, para ulama juga sudah dari dulu sudah ada 3 pendapat. Maka kita cukup memilih dan merojihkan satu dari 3 pendapat tadi. Jangan tambah yang keempat. Apa itu? Bertengkar. Ya kan? Para ulama masyhur 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, kedua, ketiga. Kita tinggal memilih saja mana yang paling rojih. Kalau agak ragu, cari mungkin guru atau ulama yang terkini yang hidup sezaman dengan kita yang merojihkan dari 3 pendapat tadi. Jangan antum tambah yang keempat. Ya, bertengkar. Pendapat yang baru jangan. Taib. Jadi ini larangan saling berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum." Dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka penjelasan atau keterangan yang nyata karena kedengkian di antara mereka sendiri. Nah itu. Kalau sudah ada kejelasan, apa contoh kejelasan yang dimaksud? Udah jelas pendapatnya itu ada 3. Ulama-ulama kita sudah berbeda pendapat dalam masalah ini. Kan udah jelas itu. Ya. Tapi dipaksa harus satu. Kalau tidak kita selisihi mereka. Nggak usah gitu ya. Nggak usah kasih salam mereka, nggak usah tegur mereka, nggak usah senyum kalau ketemu. Nah, yang berselisih seperti ini sama seperti orang Yahudi, sama seperti Bani Israel yang ditegur sini. Masih juga berselisih padahal udah datang penjelasan, kan udah jelas bahwasanya ini perkara yang longgar, atau sudah jelas bahwasanya ini perkara yang benar, ini yang sesat, nggak ada pilihan yang lain. Lalu tetap berselisih. Nah, ini tidak boleh. Ya, sudah jelas ini hidayah, ini petunjuk dan tidak ada di sana pendapat yang lain. Menyelisihi ini adalah kesesatan atau yang dikenal dengan ijma. Ijma itu satu udah. Siapa saja yang menyelisihinya, ikhtilaf darinya, maka sesat. Lalu terjadi perselisihan. Nah, orang yang menyelisihinya ini, ya, yang menyelisih kebenaran tadi, maka mereka lah orang yang dicela tersebut. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalafal ladzina utul kitab." Maksudnya kalau udah diberi kitab, kan kita udah diberi Al-Qur'an, kita sudah diberi hadis, diberikan sunnah. Lalu ada para ulama kita juga atau para sahabat dan para ulama, maka jangan lagi berselisih. Ya, jangan lagi berselisih. Senantiasa mereka berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka terus menerus dalam keadaan berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesaikan bacanya ya. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab kecuali sesudah datang ilmu kepada mereka. Nah, kalau udah datang ilmunya, udah datang penjelasan, udah datang keterangan, udah jelas, jangan lagi berselisih. Sudah datang fatwa ulama yang menyebutkan udah perkaranya itu begini dan begitu. Ya, tidak perlu berselisih. Boleh A, boleh B, boleh C. Masih juga berselisih. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang diancam. Ya. Karena mereka masih terus berselisih setelah datangnya ilmu, baghyan bainahum. Kenapa? Karena memang kedengkian. Ingin melampiaskan apa? Egoisme, kedengkian, kebencian. Enggak mau peduli ya dengan hal tersebut. Ya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtalifu." Beliau bersabda, janganlah kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian saling berselisih, akibatnya mereka binasa. Ya, hal itu membinasakan mereka.
Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhtalifu, jangan kalian berselisih, fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati kalian pun ikut berselisih. Kalimat ini sejauh yang saya ketahui juga beliau sebutkan ketika merapatkan saf. Ya, ketika beliau merapatkan saf, beliau akan katakan sebagian hadis, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya, luruskan, rapatkan saf kalian, rapatkan saf kalian, rapatkan saf kalian, lurus. La takhtalifu, jangan bengkok-bengkok, jangan ada yang ke depan dikit, ke belakang, jangan. Patokannya tumit, ratakan tumit. La takhtalifu, kata Rasulullah, jangan beda-beda, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Fatakhtalifa qulubukum, yang akibatnya nanti hati kalian akan berselisih. Baik, kandungan bab pertama, berselisih dalam masalah agama, bertengkar dalam masalah ilmu merupakan tradisi kaum yang mendapat kemurkaan Allah dan kaum yang sesat, yakni Yahudi dan Nasrani. Perbuatan seperti itu juga merupakan sebab kehancuran. Jadi nggak perlu berselisih. Ya, tidak perlu berselisih. Hal-hal yang memang itu suatu yang berbeda, yang tidak perlu diperselisihkan, udah biarkan itu berbeda. Masing-masing memiliki argumentasi dan hujjah. Perbuatan seperti itu merupakan sebab kehancuran. Yang kedua, perselisihan lahiriah dapat mengakibatkan perselisihan batin, demikian pula sebaliknya. Itu dia. Ya. Saling berselisih dalam saf, lama-lama hati berselisih. Saling berselisih di jalan, hati lama-lama saling benci. Kan begitu? Ya. Begitu juga ketika hati saling berselisih, maka akan diikuti perselisihan anggota tubuh. Ketiga, ilmu syar'i merupakan sebab persatuan dan kesepakatan, bukan jalan untuk berselisih dan berpecah belah. Agama ini didatangkan untuk mempersatukan, bukan untuk menjadi sebab perselisihan. Siapa saja yang menjadikan agama ini sebagai sebab perselisihan, maka sungguh dia telah keliru dan mengambil jalan yang kesesatan. Ya, karena agama ini tujuannya adalah untuk mempersatukan. Selama memang bukan perkara yang menyelisihinya, menyesatkan, maka kita berlapang dada dalam masalah itu, kecuali tidak ada pilihan yang lain. Itu adalah perkara yang sudah disepakati, maka tidak boleh menyelisihinya, karena menyelisihinya termasuk kesesatan. Allahu a'lam bishawab. Taib, ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita tidak sambung setelah Isya ya, kita cukupkan sampai di sini karena sudah 3 pembahasan. Alhamdulillah 3 judul yang kita bahas dalam pertemuan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Insyaallah habis waktunya ya, nggak ada tanya jawab juga, nggak boleh banyak tanya kan. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.